Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy student successful Masemba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA semester 2 kelas 7 bersama saya Bu Sinta. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Tujuan dari pembelajaran kali ini, nantinya kalian diharapkan dapat mengetahui tentang organel-organel sel beserta fungsinya. Mari kita mulai belajar. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang sudah urut dimulai dari atom kemudian menjadi molekul DNA, kemudian di tingkat seluler, jaringan, organ, sistem organ, sampai membentuk suatu organisme atau individu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita belajar dulu di tingkat sel. Sejarah penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruang-ruang kecil kosong yang kemudian dinamai dengan sel, berasal dari kata atau bahasa Latin yang artinya kamar kecil, selula. Nah, ini adalah gambaran sel. Tolong diperhatikan. Di sana ada beberapa organel-organel sel. Ada yang namanya ribosom, mitokondria, sitoplasma, lisosom, sentriol, nukleus, membran plasma, dinding sel. Nah, kita akan membahas satu persatu masing-masing dari organel sel berikut ini beserta dengan fungsinya. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran ini bersifat selektif permeabel atau semi-permeabel. Apa artinya? Artinya bahwa membran ini tidak bisa dilalui oleh semua zat atau hanya dapat dilalui oleh ion, molekul, senyawa, atau zat-zat tertentu saja. Fungsi membran sel yang pertama ini mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Jadi, yang namanya makhluk hidup itu terdiri dari jutaan sel. Ada makhluk yang terdiri hanya satu sel saja, misalnya adalah bakteri. Dan ada makhluk yang terdiri dari jutaan sel. Contohnya siapa? Contohnya adalah seperti hewan, manusia, tumbuhan. Itu terdiri dari jutaan sel. Nah, satu sel itu ini bagiannya ya. Ini membran sel. Tadi yang pertama adalah untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua adalah sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Dan yang ketiga sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar sel. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel berdiameter sekitar 5 mikrometer, diselubungi oleh membran ganda yang dipisahkan oleh ruang sekitar 20-40 nanometer. Di dalam nukleus atau inti sel itu terdapat plasma inti atau nukleoplasma, anak inti nukleolus, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin, di mana materi genetik ini yang nantinya akan diwariskan dari induk ke keturunannya. Fungsi dari nukleus atau inti sel yang pertama adalah mengontrol sintesis protein. Yang kedua, mengendalikan proses metabolisme sel. Yang ketiga, menyimpan informasi genetik berupa DNA. Dan yang terakhir adalah tempat penggandaan atau replikasi DNA.
Berikut ini adalah struktur dari inti sel atau nukleus, di mana ini nukleusnya. Di dalam nukleus tadi ada benang-benang kromatin, dan yang kedua ini adalah nukleolus. Nah, yang butiran kecil ini namanya nukleolus atau anak inti, kemudian benang-benangnya namanya kromatin. Ada juga pori-pori atau istilahnya di sini adalah nuclear pores. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti dan organel sel. Sitoplasma berbentuk cairan homogen yang jernih serta mengandung nutrien, ion, garam, dan molekul organik lain seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Fungsi sitoplasma yang pertama adalah tempat organel sel dan sitoskeleton. Yang kedua, memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Yang ketiga, tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Yang terakhir adalah untuk menyimpan molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Ribosom di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah ribosom bebas dan yang kedua adalah ribosom terikat, di mana ribosom terikat ini dia menempel pada retikulum endoplasma. Fungsi dari ribosom adalah untuk tempat sintesis protein. Yang kelima adalah retikulum endoplasma, biasanya disingkat RE. RE dibedakan menjadi dua jenis, RE halus dan RE kasar. Mengapa disebut RE halus? Karena dia tidak ditempeli oleh ribosom yang berperan dalam proses sintesis lipid atau lemak dan juga metabolisme karbohidrat. Sedangkan retikulum endoplasma kasar atau disingkat RE kasar disebut kasar karena dia ditempeli oleh ribosom, berfungsi untuk membentuk fosfolipid. Berikut ini gambaran dari RE, di mana ini namanya adalah smooth endoplasmic reticulum atau RE halus karena dia tidak ditempeli oleh titik-titik. Titik-titik ini, titik-titik kecil berwarna kuning ini namanya adalah ribosom. Sedangkan yang RE raw endoplasmic reticulum atau RE kasar karena dia ditempeli oleh ribosom. Yang keenam adalah badan Golgi. Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantong membran pipih, sinterna, dan vesikula. Berikut ini. Jadi seperti ini adalah gambaran dari badan Golgi. Jadi dia merupakan kantong pipih. Fungsi badan Golgi yang pertama adalah sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Yang kedua, membentuk atau membuat makromolekul seperti polisakarida. Kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa, membentuk membran plasma, dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Yang ketujuh adalah lisosom. Lisosom ini memiliki fungsi untuk pencernaan intrasel. Jadi dia fungsinya adalah untuk mencerna partikel atau bagian-bagian dari sel yang sudah tidak berfungsi atau yang sudah tua. Yang kedelapan adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Fungsinya adalah untuk menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul kecil. Di dalam hati, peroksisom berfungsi untuk menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Yang kesembilan adalah glioksisom. Glioksisom adalah sejenis peroksisom yang terdapat atau ditemukan pada tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Yang ke-10 adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1-10 mikrometer dan diselubungi oleh dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk atau disebut dengan krista. Fungsi dari mitokondria adalah untuk respirasi sel atau metabolisme energi yang nantinya dapat menghasilkan ATP. Berikut ini adalah gambar dari mitokondria.
Jadi ini merupakan gambar mitokondria yang berbentuk silinder. Lekukan-lekukannya ini namanya adalah krista. Terdiri dari membran luar atau outer membran dan membran dalam atau inner membran. Selanjutnya adalah plastida. Plastida merupakan organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Ini adalah gambar dari plastida. Plastida dibedakan menjadi 3. Yang pertama, leukoplast merupakan plastida yang berbentuk putih yang terdapat pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Yang kedua adalah kromoplast, merupakan plastida yang mengandung pigmen selain hijau, terdapat pada bunga dan buah-buahan yang sudah masak. Dan yang ketiga adalah kloroplast, merupakan plastida yang berbentuk seperti lensa, mengandung pigmen hijau atau klorofil. Fungsinya adalah untuk fotosintesis, biasanya terdapat pada daun dan ganggang hijau. Selanjutnya adalah vakuola. Fungsi utama vakuola adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya adalah sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Fungsi utama dari sentrosom dan sentriol adalah untuk proses pembelahan sel. Selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi 3 mikrotubula, filamen intermediat atau filamen antara, dan mikrofilamen atau filamen aktin. Selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan ganggang atau alga. Fungsi dari dinding sel adalah melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Nah, berikut ini dapat kalian lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tolong ini sangat atau harus kalian ketahui karena biasanya ini keluar di soal. Berikut ini adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dilihat dari organel sel yang dimiliki. Jadi untuk dinding sel, kalau kita lihat di sini itu sel hewan tidak punya. Yang punya dinding sel itu hanya sel tumbuhan. Kemudian untuk vakuola, biasanya pada sel hewan itu berukuran kecil atau hampir tidak ada. Sedangkan pada sel tumbuhan itu ada dan ukurannya besar. Yang ketiga adalah plastida atau kloroplast. Di sel hewan itu tidak memiliki, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Yang terakhir adalah sentriol yang ada di dalam sentrosom. Di sel hewan itu ada, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah ini nanti Ibu akan memberikan kuis. Silahkan kalian kerjakan dengan seksama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.